Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu. Dalam video ini, ibu akan menjelaskan materi tentang contoh persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Bagaimanakah materinya? Silakan tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu. Nah, hari ini kita akan belajar tematik ya PKN dengan tema kesatuan dan persatuan dalam keberagaman. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memasuki persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, ibu mau bertanya dulu, apakah anak-anak ibu sudah hafal dengan butir-butir Pancasila? Ibu harap semuanya sudah hafal ya. Ada 5 butir Pancasila yang wajib anak ibu ketahui. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak ibu harus hafal Pancasila ya. Itu membuktikan kita sebagai warga negara yang baik, yang cinta tanah air. Jadi harus hafal butir-butir Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak ibu, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman ini tertuang dalam sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia itu memiliki keragaman dari banyak hal ya. Ada suku bangsa, bahasa, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, kita bangsa Indonesia harus memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Nah, karena Indonesia juga terdiri atas beragam suku dan budaya, maka semangat persatuan itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Baik, sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia berlambangkan apa anak-anak ibu? Berlambangkan, boleh anak ibu lihat, pohon beringin. Nah, apa makna dari pohon beringin ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, pohon beringin berarti merupakan pohon yang besar di mana banyak orang yang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Kita semua ini anak-anak ibu bernaung di bawah naungan negara Indonesia karena kita satu tanah air Indonesia. Selain itu, pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama. Seperti halnya juga keberagaman suku bangsa yang menyatu. Walaupun banyak suku bangsanya dari banyak daerah, kita tetap satu di bawah nama negara Indonesia. Nah, baik anak-anak ibu, makna sila ketiga persatuan Indonesia ini adalah toleransi, gotong royong, dan kekeluargaan. Nah, anak-anak ibu, kita akan melihat contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan sila ketiga. Yang pertama, menghormati teman yang sedang beribadah. Apa maksudnya? Nah, ketika kita sedang melihat orang lain atau teman sedang beribadah, kita harus menghormatinya karena kita hidup di masyarakat terdiri dari beberapa agama ya anak ibu. Jadi ketika anak ibu memiliki teman dari agama yang lain, anak ibu harus menghormati mereka ketika mereka sedang beribadah. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Nah, ini anak-anak ibu pasti sudah tahu ya, kalau anak-anak ibu atau kita semua berasal dari suku yang berbeda. Ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Batak, ada yang dari suku Bugis, ya, macam-macam lagi yang lainnya. Nah, kita tidak boleh memilih-milih teman atau membeda-bedakan teman. Kita sama, semuanya harus berteman. Jadi tidak boleh
anak ibu hanya ingin berteman dari teman yang satu suku saja. Tidak boleh, jadi harus berteman dengan semua orang agar persatuan dan kesatuan kita tetap terjaga. Kemudian poin ketiga, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Nah, ini sangat penting anak-anak ibu ya. Menghormati dan menghargai pendapat orang lain itu sangat penting. Artinya, jika ada orang lain yang sedang menyampaikan pendapat, kita tidak boleh mencela atau memotong pendapat dari orang tersebut. Kita harus mendengarkannya terlebih dahulu, kemudian dengarkan dan hormati apapun pendapat mereka. Jadi tidak boleh ketika orang berbicara, anak-anak langsung memotong, kemudian mencela dari pembicaraan orang tersebut. Nomor 4, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Ini juga sangat penting ya anak-anak ibu. Anak ibu harus selalu ingat bahwa jika kita melakukan kesalahan, kita harus berani untuk meminta maaf. Karena meminta maaf itu mulia ya anak ibu. Meminta maaf bukan berarti kalah. Artinya kita mengakui kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, inilah salah satu ciri orang jujur. Salah satu ciri warga Indonesia yang baik ya, mau meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Kemudian yang terakhir, menghormati keragaman budaya lain. Banyak budaya di sekitar kita ya anak ibu, budaya yang bermacam-macam ya kan. Kita sering lihat juga budaya dari daerah lain itu seperti ini, budaya dari daerah Jambi seperti ini, budaya dari daerah Padang seperti ini, begitu ya. Jadi kita harus menghormati apapun kebudayaan yang berasal dari daerah lain. Baik anak-anak ibu, itu tadi pembahasan tentang keberagaman, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Artinya, anak-anak ibu setelah mempelajari pelajaran ini, anak-anak ibu harus bisa menerapkan saling menghormati dan menghargai terhadap perbedaan yang ada, baik itu bahasa, suku, agama, dan juga kebudayaan. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman, memilih-milih teman, karena kita adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Baik anak-anak ibu, semoga bisa dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika memang ada pertanyaan, anak-anak ibu boleh menanyakan kepada wali kelasnya masing-masing ya. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu, itu tadi pembahasan materi tentang contoh persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Ibu berharap anak-anak ibu semua bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi wali kelas masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.